Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Barakallah kepada anak-anakku semuanya yang sudah naik ke kelas 8. Ya, baik anak-anak, pada hari ini pertemuan pertama pembelajaran IPS, kita akan mulai dengan kontrak belajar terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sementara ini kita masih daring, maka ini Ustazah bikin kontrak pembelajaran secara daring terlebih dahulu. Oke, untuk belajar IPS pada semester ini di sistem pembelajaran daring, kita akan menggunakan buku BSE atau buku sekolah elektronik. Yang gambarnya seperti ini ya. Nah, buku sekolah elektronik ini bisa kalian dapatkan melalui internet. Insya Allah nanti akan Ustazah kasih link downloadnya supaya kalian mudah untuk mendownload via grup WhatsApp. Nah, kalaupun nanti seumpamanya kita sudah masuk sekolah, semoga segera bisa masuk sekolah ya anak-anak, itu akan menggunakan buku ESIS seperti ini. Ya, mungkin kalian pernah lihat punya kakak kelas, kalau misalkan kalian mau pinjem punya kakak kelas, nggak beli dari sekolah juga boleh. Silahkan, tafadhol mau dipakai yang mana. Oke, back ke kontrak pembelajaran daring. Kemudian untuk IPS itu selama pembelajaran daring ini hanya 1 kali pertemuan setiap pekan. Kalau biasanya kita sekolah normal kan 1 minggu itu kan 2 kali pertemuan ya. Kalau daring ini cuma 1 pertemuan aja. Kemudian untuk penilaian harian selama daring itu Ustazah akan menggunakan feedback. Jadi pastikan kalian selalu mengerjakan dan mengirimkan feedback pada hari itu juga supaya kalian mendapatkan nilai dan nilainya keluar di hari berikutnya ketika Ustazah merilis nilai. Kemudian penilaian lainnya ada ulangan harian, ada PTS dan PAS. Tapi semoga saja untuk ulangan harian, PTS dan PAS nanti kita sudah bisa lakukan secara normal di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Ini salah ya. Mohon maaf. Ini kelas 8 harusnya. Ingatnya kalian masih kelas 7 aja. Ya, ini kelas 8. Kita di bab pertama akan belajar tentang interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN atau dalam ruang lingkup ilmu geografi. Dulu waktu kelas 7, kalau kalian masih ingat, Ustazah pernah jelaskan ya, bahwasannya IPS itu ada 4 ruang lingkup belajar, yaitu ilmu geografi, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu sejarah. Ada apa aja? Ilmu geografi, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu sejarah. Ya. Nah, waktu kalian kelas 7, kalian masih ingat nggak? Kalian itu belajar tentang kondisi alam yang ada di negara Indonesia dan juga mengenal beberapa potensi yang ada di beberapa wilayah dan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, karena kalian sekarang sudah kelas 8, insya Allah nanti kalian akan belajar yang ruang lingkupnya lebih luas lagi, yaitu negara-negara yang ada di ASEAN. Selanjutnya, bab kedua, kalian akan belajar tentang konflik, integrasi, dan pluralitas. Salah ini ya, sosiologi. Kemudian ilmu ekonominya akan belajar tentang kegiatan para pelaku ekonomi. Dan yang keempat akan belajar tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa sampai masa pergerakan nasional. Lanjut ya. Oke, kita langsung aja belajar ke interaksi antar ruang negara-negara yang ada di ASEAN. ASEAN, kalian pernah dengar ASEAN? ASEAN itu sebenarnya apa sih? ASEAN itu adalah sebuah organisasi yang merupakan kepanjangan dari Association of East Asian Nation. Apa? Association of East Asian Nation atau Asosiasi
negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, jadi negara-negara yang berada di Asia Tenggara ini membuat sebuah perkumpulan, sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Ya, seumpamanya kayak misalkan kita tinggal misalkan di metro. Itu ada perkumpulan komunitas pemuda metro. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ASEAN itu adalah sebuah organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, di sini Indonesia termasuk bagian dari ASEAN. Kenapa sih Ustazah kok Indonesia mau masuk ke dalam ASEAN? Karena apabila suatu negara itu hanya berdiri sendiri, itu pasti nanti akan mudah digonjang-ganjing atau mudah dipermainkan, dimusuhi, ditipu, dan disepelekan sama negara-negara lain kalau kita nggak punya kelompok. Sama halnya seperti misalkan kalian lihat sebuah video ya, ada sekumpulan domba yang sedang makan rumput dan juga minum di sungai. Apabila ada domba tersebut yang keluar dari kelompoknya, pasti sangat mudah untuk dimangsa oleh singa atau macan. Nah, oleh karena itulah kita perlu bergabung di dalam ASEAN. Sama seperti kita seorang muslim, apabila kita sholat sendiri, itu pasti pahalanya sedikit ya kan, dibandingkan kita sholat berjamaah yang rame-rame, pahalanya lebih banyak. Sama seperti kita juga misalkan ngaji cuma sendirian di rumah, pasti nggak akan istiqomah. Lebih seru, lebih istiqomah, dan lebih lebih semangat kalau gabung di sini di sekolah ngaji bareng-bareng di SMPT Wahdatul Ummah. Nah, begitu teman-teman. Nah, begitu anak-anakku sekalian, materi tentang pengenalan ASEAN dan juga kontrak belajar hari ini. Ya, materinya insya Allah nggak berat-berat amat. Jadi, sekilas ya, ASEAN itu terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini, dan juga kalian mungkin bisa baca lebih banyak di bukunya nanti ya, buku BSE yang akan Ustazah share linknya untuk bisa kalian download. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalau ada kesempatan live, atau sebenarnya video ini cadangan aja ya kalau misalkan kita nggak bisa live. Ustazah akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!